Bapak Ibu sekalian, insan pendidikan yang kami cintai, jumpa lagi kita dalam acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Siniar itu kalau bahasa Inggrisnya podcast. Jadi kita ini mau bikin podcast pendidikan. Kita membahas topik-topik isu-isu pendidikan. Saya Indra Karismiaji kembali menemani Anda dan kali ini saya kehadiran seorang sahabat, seorang pendidik juga, Pak Fidelis Waru. Selamat malam, Pak Fidelis. Apa kabar? Selamat malam Pak Indra, baik Pak. Bagaimana Pak Indra kabarnya? Puji Tuhan, baik juga Pak. Lama sekali kita nggak jumpa nih Pak ya. Kayaknya Ya, betul. udah tahunan ya, sebelum pandemi kayaknya kita terakhir ketemu. Apa kita pernah ketemu atau belum? Di dalam pandemi sih ketemu di Zoom. Iya, iya, ketemu di Zoom. Iya, iya, iya. Oke, nah Iya, Pak Fidelis, ini ya, Pak. malam ini saya mau bahas topik yang lagi hangat, Pak. Hmm, Hangat di kalangan para pendidik. Jadi ya, ya. para pendidik itu lagi banyak mengeluh, lagi banyak curhat, lagi kebingungan. Hmm, Kebingungannya itu gimana? Kita ini hmm. kan sebagai pendidik sebetulnya memang dituntut untuk yang paling utama mendidik karakter anak-anak, ya Betul, kan? betul Pak. Anak-anak Ya, kita ajarkan bagaimana sopan santun, gimana cara iya, beretika, bagaimana iya. cara untuk meraih sesuatu itu harus Hmm, dengan pengorbanan, harus dengan perjuangan, ya kan? Kalau kamu mau nilai betul, bagus ya harus belajar dulu, kan? Kan benar. jangan nyontek, jangan Ya, jangan berbuat ya, curang kan begitu. ya. Tapi akhir-akhir ini, Pak, itu kita semua dipertontonkan dengan Hmm, fenomena yang seakan-akan etika itu tidak ada harganya lagi. hmm, hmm, Banyak hmm, sekali penyelenggara negara yang dianggap melanggar etika berat, tetapi hmm, dibiarkan. Kita hmm, lihat langkah-langkah menghalalkan hmm. segala cara untuk mencapai tujuan seolah menjadi Betul, hal yang lumrah kan. betul, betul. Nah, Pak Fidelis ini kan salah Hmm, satu spesialisasinya bicara tentang hmm. pendidikan karakter. Ini Iya, gimana, Pak? Posisi kita gimana nih sekarang? Pendidikan kita ini mau dibawa kemana, Pak? Silakan, Pak Fidelis. betul Pak. Iya. Jadi pertama-tama dulu terima kasih Pak Indra sudah diundang ke podcast ini. Nah, ada satu hal sebenarnya Pak. Itu untuk membentuk etika itu dibutuhkan panutan. Karena etika itu belum dimiliki oleh seseorang waktu dia lahir. Karena etika itu kan sebenarnya norma-norma moral yang diserap oleh manusia, oleh individu melalui keluarganya, melalui lingkungan masyarakatnya, melalui lingkungan pendidikannya, dan juga melalui media. Makanya kita melihat etika atau karakter yang terbentuk oleh bangsa itu seperti misalnya di Jepang, itu kan penghargaan terhadap etika itu sudah dimulai di dalam keluarga, di masyarakat, di dunia pendidikan, dan juga pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin bangsanya, ya kan? Bahkan juga di dagang bisnis, mereka menekankan etika ini. Nah, berarti kalau begitu sebenarnya nilai-nilai bersama yang tidak tertulis secara apa namanya secara hukum, tetapi itu ada berupa nilai-nilai yang sangat dihargai menjadi dasar dari setiap perilaku juga pandangan hidup dan falsafah dari setiap bangsa. Nah, kita melihat seperti yang Bapak katakan tadi itu, akhir-akhir ini kita melihat itu hampir semua institusi di pemerintahan yang formal, di tentara, di apa, bahkan juga di dunia pendidikan, bahkan di dunia keagamaan, itu semua dirusak oleh kecurangan-kecurangan yang betul-betul diamati oleh anak-anak kita, anak didik kita, ya kan? Dan mereka juga melihat dengan sungguh-sungguh.
bagaimana pembicaraannya, bagaimana bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran etika hanya karena mau memenuhi keinginan primitif di dalam diri manusia. Karena semua manusia sebenarnya secara primitif ada keinginan untuk berkuasa dan terus maunya berkuasa dan berkuasa dan berkuasa. Itu juga sampai keluarganya. Makanya di negara kita ada aturan itu dilarang nepotisme KKN itu. Ya kan, kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, sekarang kalau keadaan masyarakat kita seperti itu, berarti pertanyaan Pak Indra, berarti bagaimana kita menyelamatkan ini? Nah, menyelamatkannya tidak ada jalan lain, adalah menghidupkan kembali kesadaran mengenai etika itu berupa refleksi di sekolah-sekolah. Itu mempertegas bahwa perilaku yang seperti ini tidak sesuai dengan etika. Walaupun yang melakukannya itu adalah orang-orang yang seharusnya menjadi panutan. Maka gerakan-gerakan moral yang disponsori oleh universitas, guru-guru besar, menurut saya itu adalah salah satu cara di mana dari refleksi mereka mengatakan ini tidak benar. Jadi semakin gerakan ini ada diamati dan direfleksi dalam dunia pendidikan kita, dibicarakan oleh para guru, maka anak-anak kita mulai bisa membedakan, oh sebenarnya ini tidak sesuai dengan etika. Ini kecurangan yang melanggar keadilan, melanggar nilai-nilai yang sebenarnya harus dilindungi oleh etika kita. Nah itu, tetapi ada permasalahan sekarang. Kita melihat juga itu para pendidik, terutama yang pimpinan-pimpinannya, itu juga terpaksa harus memihak kepada bagian-bagian tertentu, kepada katakanlah di dalam politik ini sekarang, kepada partai tertentu atau caleg tertentu. Dan mereka menerima, anak-anak juga melihat, menerima uang dan seterusnya. Bahkan juga di keagamaan-keagamaan yang sebenarnya lembaga-lembaga yang seharusnya suci, itu malah juga dirusak oleh keadaan ini. Diberikan uang, ya untuk bisa memilih caleg tertentu. Nah, Ya. ini yang menurut saya kerusakan etika seperti ini hanya bisa diperbaiki melalui tadi itu proses penyadaran-penyadaran di mana generasi muda bisa menilai ini sebenarnya tidak pantas, inilah yang pantas. Dalam Ya. bahasa Paulo Freire berarti perlu konsientisasi, proses penyadaran sampai ke hati nurani, sehingga semua akhirnya generasi muda kita itu mulai bersinar kembali conscience-nya. Jadi proses suara hatinya ini mulai tumbuh. Ini disebut oleh Paulo Freire konsientisasi, proses penyadaran supaya dia bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Itu Ya. menurut saya sih, Pak. Nah, jadi harus mulai dari dunia pendidikan dan terutama di dalam keluarga. Nah, Itu orang tua yang ikut. Ya, bicara tentang dunia pendidikan nih, Pak. Sekarang yang iya, gampang aja nih. iya, Kita dulu itu kan pasti mengajarkan di sekolah ya iya, tentang anti korupsi, betul, tentang anti nepotisme, betul. tentang anti kolusi, karena itu yang Iya, menghancurkan negara kita di era Orde Baru, ya kan negara kita menjadi miskin, tidak iya, demokratis. iya, Kemudian lahirlah reformasi kan. betul. Nah, tapi kalau sekarang kita ngomong begitu, bukan diketawain Pak Iya, sama siswa kita, Pak. iya, Loh, iya, loh itu justru yang kita lihat bagaimana seorang anak presiden bisa iya, bisa iya, mengambil langkah seperti itu. Kan justru kita iya, dikasih. Jadi kalau kita pakai ilmunya Ki Hajar kan Ingarso iya, Sungtulodo
memberikan Iya, contohnya itu justru malah betul, yang nepotisme. Gimana nih Pak? Jadi betul, kita betul. yang sebagai pendidik nih mesti ngapain nih sekarang nih? Malah diketawain Iya, kan sama anak-anak kita. benar, benar, Pak. Ini yang sangat menyedihkan dalam dunia pendidikan kita, Pak. Itu Ya, pimpinan yang tertinggi yang merusak sebenarnya nilai-nilai di dalam bangsa kita, nilai-nilai bangsa kita. Ini harus kita mengatakan itu. Jadi ya, semua rusak hanya gara-gara tadi itu naluri primitif di dalam diri setiap orang yang ada. Termasuk ya. juga di dalam diri presiden ya, ada naluri primitif, yaitu ingin berkuasa, ingin melanggengkan kuasanya melalui anak-anaknya dan seterusnya. Itu semua dipergunakan alat-alat apa saja yang bisa Ya, dibawa kuasanya. Dan itu dipertontonkan kecurangan yang luar biasa. ya, Sehingga kita bicara sekarang mulai mengenai etika, revolusi mental, yang dulu Pak Jokowi memberikan ini sebagai tagline apanya itu ya, yang ya, akan diperjuangkannya. Ini justru berantakan semua. ya. Jadi menurut saya, sekalipun di dalam pesimisme pesimisme yang seperti itu, Hmm, masih ada optimisme. Karena saya melihat ada segelintir orang yang masih bisa menjadi panutan di hmm, minimal di lingkungan yang kecil. Jadi ya, kalau satu sekolah tetap mempertahankan integritasnya, hmm, artinya di dalam etika apa yang dikatakannya, itulah yang dilakukan. Itu sebenarnya integritas kan Pak ya. Dan itu yang tidak kita dapatkan dari pemimpin-pemimpin tertinggi kita. hmm, Apa yang dikatakan hari ini, lain yang dilakukan nanti. Jadi orang sudah hancur integritasnya. Jadi hmm, sebenarnya kalau tidak ada integritas yang diamati, yang dialami oleh generasi muda sekarang, mereka juga pun pesimis. Jadi mungkin hmm. panggilan untuk kita di dalam dunia pendidikan, ya kita minimal mulai menunjukkan integritas kita. Kalau kita katakan, saya akan periksa kertas ulangan kalian, saya kembalikan minggu depan, betul kita usahakan kembalikan minggu depan. Dan ini kelihatannya yang membuat unggul sekolah-sekolah di unit tertentu, yang dimana guru-gurunya itu menunjukkan etika, sekalipun mereka berkorban karena itu, tetapi apa yang dikatakan oleh guru itu betul-betul dilakukannya. Jadi tidak seperti yang kita amati di dunia sekarang ini, Pak, dalam masyarakat kita. Benar-benar masyarakat kita sekarang ini hampir tidak bisa lagi kita rujuk sebagai panutan etika. Nah itu Pak, ngasih contohnya kan Iya, susah Pak. Untuk iya menjadi kita, betul, kita betul. bicara, oh standar etika yang baik itu begini. Itu siapa contohnya sekarang? Kan Iya, kesulitan iya, kita. iya. Makanya karena justru kita kesulitan dengan tokoh-tokoh yang terkenal, khususnya panutan publik, maka mau tidak mau, ya mulai dari unit yang kecil, guru-guru, wali kelas, mulai memberi contoh dari dirinya sendiri. Memang berat, Ya. karena melanggar, berenang melawan arus itu kelihatannya tidak tidak gampang, Pak Indra. Karena ini sekarang sudah melawan arus. Ya. Dan hanya segelintir orang yang kita dengar. Karena sebagian besar orang tidak lagi melihat sisi yang itu. Mereka lebih melihat apa yang bisa menguntungkan saya sekarang. Nah, Dikasih itu. sembako, ya kan? Ya. Jadi mereka memihak ke sana. Jadi sebenarnya juga panutan juga di dalam masyarakat sudah dihancurkan semua, Pak. Ya. Betul. Sama sekali nggak ada standar Iya, moral, standar tidak etika. ada lagi Jadi, ya. Dan kalau itu pun orang itu salah, tidak ada hukuman. Dan seolah-olah masyarakat kita membolehkan itu. Dan ya. itulah bahaya untuk pembentukan karakter bangsa. Ya. Saya tidak tahu bagaimana karakter generasi sesudah periode terakhir Presiden kita Pak Jokowi. Hmm. Kita tidak tahu bagaimana ya. Tetapi benar-benar ini tidak ada lagi
para politisi tidak perlu lagi bicara etika. Jadi semua yang bicara sekarang ini adalah naluri primitif. Bagaimana Iya. saya memperoleh kekuasaan dengan segala cara, dengan apa, dan keadilan itu diobok-obok, Pak. Nah, Nggak bahkan ada keadilan. kita melihat hukum kadang-kadang itu digunakan untuk menakut-nakuti. Apa-apa dilaporkan, apa-apa diapa. Nah, dan ini semua di apa juga, kepolisian juga memproses hal-hal yang menurut saya tidak perlu. Jadi semua sudah hancur, Pak. Nah, maka Ya. satu-satunya sinar matahari yang masih sedikit unit-unit pendidikan Mhm. yang masih bisa bangkit. Artinya guru-guru yang terpanggil untuk mengatakan apapun yang terjadi di luar sana, kita masih ada optimisme bisa berlatih untuk memberikan teladan etika yang benar di sini. Keadilan terutama, Pak. Hmm. Penghargaan terhadap hak orang-orang lain juga, ya kan? Ya. Sekarang manusia dihargai dengan uang, Pak, ya kan? Jadi tidak lagi dilihat apakah orang itu sudah melalui proses, memang layak, bisa tiba-tiba saja menjadi wakil bupati, ya kan? Hanya karena anggota keluarga, ya kan? Nah, ya, ya, Bisa ya. tiba-tiba saja tadinya itu tidak melalui prosedur-prosedur yang sudah menjadi ketua partai. Ya. Jadi kita mengajarkan apa ke generasi muda? Itu kan Sebenarnya kita pesimis. bertentangan kan Iya, dengan sangat kita yang bertentangan, sangat bertentangan. selalu mengajarkan kamu harus Iya, bekerja keras untuk betul, mendapatkan hasil. Nah, kalau ini betul. ternyata kamu harus punya keluarga yang menjabat, kamu akan menjadi Nah, berhasil. Kan begitu. betul, betul. Jadi Iya, namanya betul. keadilan itu kan juga tidak ada karena orang yang bekerja Tidak keras ada malah lagi. Benar. meritokrasi itu hilang. Nah, tadi Hilang, Pak betul. Fidelis menyebut tentang Iya, hukum. Saya jadi ingat, Pak. Anak iya, saya kan kebetulan SMA. iya. Kita sama-sama waktu itu baca artikel Hmm, tentang kejadian di lembaga anti rasuah kita yang hmm. ternyata terbukti beberapa pejabatnya itu melakukan pungutan liar Iya, terhadap iya, iya. terhadap narapidananya kan. Betul, betul. Itu kan berarti lembaga anti korupsi yang korupsi itu. Nah, yang lebih kaget lagi di artikel itu dikatakan hukumannya cukup minta maaf. Saya Iya, ditanya sama iya, anak saya, Pak, ini kenapa bisa iya, begini? Saya bingung, iya, Pak, jelasinnya gimana, Pak? Pak Fidelis bisa bantu iya, nggak kalau ada pertanyaan iya, seperti itu dari anak didik kita, dari anak kita, iya, gimana cara iya. menjelaskan? Itu memang susah kita untuk menutup semua kenyataan itu dari analisa generasi muda, Pak ya. Ya, Lebih-lebih Gen Z. Gen Z ya, itu mereka juga membaca juga ya. Nah, melihat juga TikTok dan seterusnya. ya, Jadi ketika terjadi yang seperti ini, disitulah kita sebagai pendidik mengalami kesulitan untuk sangat. mendidik berpartisipasi di dalam pendidikan karakter bangsa Ya, yang didengung-dengungkan oleh pemerintahan khususnya lah Pak Jokowi dulu dengan revolusi mental. Dulu menurut saya ini harapan optimisme bagi bangsa kita. Tetapi melihat di akhir periode jabatannya Pak Jokowi, saya melihat dirusak semua ini Pak. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang model di mana kita bisa merujuk ini loh model yang bagus. Ini hampir tidak dapat lagi kita melihat modelnya Pak. Ya ada satu dua tetapi kan menjadi tidak berbunyi, ya kan? ya, Karena sama sekali. akhirnya tenggelam oleh semua pemberitaan juga adalah mengenai ini kan semua dibentuk opini, Hmm, isi isi memori masyarakat, isi memori generasi muda, ya kan? Dengan itu. ya, Jadi sebenarnya
secara tidak langsung kita sudah mengajarkan mereka etika Pak di dalam perilaku ke depan. Makanya tadi saya katakan di awal kepada Pak Indra, saya tidak bisa membayangkan bagaimana nanti generasi yang sekarang. Ya. Karena ini lebih parah lagi Pak. Itu kalau kita melihat di eh, Orde Baru, etika seperti ini tidak seperti sekarang ini Pak. Tidak dipertontonkan. Pak Harto sendiri pun tidak memasukkan anggota keluarganya itu ke pemerintahan, ya kan? Walaupun di dalam pemerintahannya itu ada nepotisme dalam arti apa pejabat-pejabat di bawah ya, ya ordal ya kan, macam itu. Tetapi Pak Harto sendiri tidak memberikan, dan ada banyak tokoh-tokoh yang masih bisa kita tunjuk ini yang integritas yang tidak perlu kita Lakukan. ragukan. Beni Murdani, masih ada Pak. Ya. Sekarang siapa yang bisa kita rujuk? Dari semua karena takut kekuasaan, semua menunduk Pak, ikut. Ya. Nah itu yang bahaya sekarang. Makanya kalau tadi Pak Indra mengatakan bagaimana ini saya menjelaskan kepada anak didik kita, kepada putra-putri kita. Ya sekarang hanya ada satu cara yang dibuat oleh metode Paulo Freire itu, yaitu proses penyadaran. Jadi mengatakan bahwa ini loh kenyataannya seperti ini, tapi ini yang tidak benar. Ya. Nah, tetapi tetap saja orang itu kan yang lebih penting bagi dia adalah yang mayoritas mengikuti. Ya. Kan itu yang di Jepang itu yang membuat orang salah saja kebijakan Pak, dia bisa mundur atau benar-benar dia ya selesai. Artinya rasa malu itu sebagai apa kesadaran bahwa saya melanggar etika itu ada. Sekarang itu tidak ada lagi, Pak. Ya. Kalau tidak ada Betul. yang melihat, kalau tidak ada yang melihat, tidak malu lagi, Pak. Betul. Jadi Ini sudah rusak semua ya sendi-sendinya. Jadi dan itu kalau ada yang melihat pun selalu berlindung dengan undang-undang. Tidak ada yang dilanggar undang-undang. Dan kita tahu undang-undang itu sebenarnya hanya minimal merupakan pagar-pagar yang dibuat untuk melindungi etika. Jadi sebenarnya kalau etika ini semua sudah menjadi pola perilaku orang, tidak perlu undang-undang sebenarnya dan aturan-aturan, Pak. Jadi ini sangat minim. Jadi sebenarnya undang-undang ini, aturan-aturan ini dibuat karena melindungi etika dari naluri primitif. ya. Yang mau mengambil hak orang, yang seenak-enaknya, yang kalau dia berkuasa dia lebih ini, ya kan? Nah, sekarang hanya dia berlindung dengan yang minim itu. Kalau tidak ada di sini, padahal etika kan sebenarnya lebih dalam intinya yang dibela oleh undang-undang, oleh peraturan. Nah, Ya. makanya ada negara yang tidak perlu lagi undang-undang. Kenapa? Semua manusianya, semua masyarakatnya sudah melakukan sesuai dengan etika. Untuk apa lagi peraturan? Tidak butuh. Karena kalau semua orang sudah melakukan sesuai dengan etika, Pak, tidak butuh kita lagi. Karena tidak akan mungkin ada yang melanggar hukum, ya kan? Karena semua sudah mengambil haknya, menghargai hak orang lain, mengikuti aturan, ya udah. Jadi sebenarnya salah kita ini menurut saya. Lebih kita mengagungkan undang-undang, lalu etika diinjak-injak. Ya. Ini jadi lebih pagarnya itu yang disembah-sembah, Pak. Nah, tetapi inti yang dipagarin itu sebenarnya diinjak-injak. Ya. Ini kan ibaratnya kayak gini nih Pak. Kalau kita udah Iya, sekian lama mengajarkan anak-anak kita untuk iya, berdoa misalnya, ya iya, kan? iya, iya, Berdoa itu iya, kan satu hal yang sangat baik kan gitu. Tapi terus iya, kemudian iya, dirusak, ada orang mengatakan ini, coba sekarang kamu berdoa, minta permen. iya, 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 Pasti nggak dikasih. Sekarang kamu iya, nyembah iya, saya, minta permen. iya, iya, Ini langsung saya kasih permen.
Jadi nggak ada Iya, Tuhan itu. Itu kan kayak iya, gitu sekarang kondisinya iya, kan iya, gitu. betul, 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 Pak. Iya. Ya, jadi sebenarnya boleh kita katakan sekarang ini sudah kehilangan nilai. Ya. Maka saya sangat setuju dengan gerakan-gerakan moral dari universitas yang mulai mengatakan, ya udah, kalau tidak bisa diambil alih oleh institusi yang kita percaya, Mhm. berarti kita terpaksa turun ke jalan untuk melakukan pendidikan, pendidikan politik melalui jalanan. Dan itu sekarang saya lihat bergerak mulai pelan-pelan, mulai ada Sudah mulai titik lagi nih. terang, Ya. mulai lagi memulai dan mulai ada titik-titik terangnya, mulai bergerak di sana sini. Berarti sebenarnya moral bangsa kita masih ada, Pak. Hanya selama ini mereka menjadi silent majority, ya kan? Tidak ngomong. Tetapi sekarang mungkin karena sudah benar-benar sampai ke ujung jurang, ya kan? Nah, terpaksa mereka suara Nabi itu keluar ya. Karena katanya Pak, di zaman-zaman dulu, ya zaman-zaman dulu, itu kalau raja-raja itu mulai apa namanya ini, mulai tidak berjalan sesuai dengan aturan-aturan, kehendak yang di atas ya kan, apa yang terjadi muncullah nabi-nabi untuk mengingatkan. Dan kalau nabi-nabi ini juga, ya itulah guru-guru besar itu, seruan-seruan moral budayawan. Kalau nabi ini juga tidak mau didengar, dan biasanya dari sejarah, kerajaan itu hancur, Pak. Banget. Semua Banget. dalam sejarah. Jadi Ya. semua kehancuran kerajaan-kerajaan, itu baik kerajaan di Israel, di apa juga di Inggris atau di Eropa, kerajaan di Jerman dan sebagainya, semua mulai dengan itu. Bahkan juga kekaisaran Romawi, Ya. ketika kaisarnya itu mulai jalan sendiri dan tidak mendengarkan lagi suara nabi dalam arti penasehatnya orang apa, dan hanya melulu mendengar suara primitif orang-orang yang ada di sekitarnya itu, kan punya semangat primitif kekuasaan mau mengejar apa ya kan, ya kekuasaan seperti ini kan primitif sekali Pak. Hewan-hewan itu kan mempertahankan teritori Pak. Jadi itulah naluri primitif manusia ya. Ada juga di binatang ya kan. Nah, Ya. jadi kalau hanya mendengar itu karena dia dikelilingi oleh orang-orang itu semua, selesai Pak. Nanti setelah hancur juga. Kekaisaran Romawi hancur karena kaisarnya sendiri ya tidak mendengar lagi penasehatnya. Jadi apa yang sebenarnya dilarang ya dilakukan. Nah, dan Ya. dia tidak melanggar katanya karena dia yang membuat undang-undang dan seterusnya. Dia kuasai semua, Pak. Dikooptasi semua apa ya, ya kan? Nah, akhirnya kita lihat, saya sih masih berharap dari dunia pendidikan kita masih ada guru-guru yang masih etikanya apa ya, adalah sama seperti Berintegritas. gerakan-gerakan yang akan kita lihat di beberapa hari depan ini. Mungkin kelihatannya kalau sudah KPU mengumumkan hasil Pilpres, kelihatannya gerakan ini makin mengkristal. Karena mereka menunggu ini bagaimana persis, ya kan? Dan apakah anggota Dewan mau tidak mengambil bagian dalam hal ini? Ya. Kalau tidak, nah berarti rakyat dengan apanya yang Parlemen jalanan dong akan, berarti, Pak. iya, kelihatannya ya, kita melihat ini, saya rajin membaca, saya langganan Tempo yang elektronik. Jadi Mhm. saya melihat itu analisa-analisa mereka itu cukup berdasar. Karena semua sekarang di lingkungan Pak Jokowi, itu sekarang lingkungan-lingkungan orang-orang yang mempertahankan kekuasaannya, dan mungkin juga itu tadi digerakkan oleh nafsu untuk mau berkuasa, mau apa. Ini itu yang yang lagi sekarang kita dengarkan kan si Menteri Investasi kan, Ya. yang mempermainkan izin.
membuka kembali tambang-tambang itu yang lagi apa sekarang. Ya. Nah, itu kan semua orang-orang dekat sama Pak Jokowi, tangan kanan, tangan kirinya, ya kan? Jadi, ya kalau sudah seperti ini bangsa kita ya, dari atas tidak bisa kita harapkan akan menegakkan etika, Pak. Oke. Siap. Jadi, dunia pendidikan kita ini dalam tantangan berat, Pak. Tidak pernah ada dalam tantangan seperti ini dunia pendidikan kita. Ya, karena apa Seperti yang Bapak katakan itu tadi, guru-guru tidak bisa ngomong. nggak bisa akan karena contohnya dengan apa yang Ya, kita sajikan berbeda kan gitu. Fakta di beda. lapangan. Iya, iya. Tinggal Siap. sekarang kalau saya melihat sih ada beberapa unit-unit sekolah tertentu masih sangat apa Pak? Masih sangat menghidupi etika. Ya. Dan memang saya lihat sekolah-sekolah seperti ini sekarang adalah sekolah-sekolah yang sangat apa ya, mahal harganya, sangat menawarkan permata menurut saya. Tetapi ya tetap saja karena anak-anak itu juga kan melihat TikTok, ya kan? Kan generasi TikTok ini sekarang, Pak. Iya. Ya melihat berita juga. Ini apa yang kita pelajari di sekolah ini ideal. Beda. Nah, tapi yang senyata-nyatanya itu sebenarnya, lihat dia itu kaya-kaya, ah, Nah, menantunya bisa menjadi wali kota, ya kan? Anaknya bisa naik ke menjadi yang tertinggi, ya kan? Tertinggi dari partai, walaupun dia tidak apa, hanya dalam beberapa hari saja langsung menjadi ketua umum, ya. ya. Jadi tidak penting belajar. Jangan-jangan anak-anak kita semakin mereka tidak menghargai lagi belajar. Nah, itu yang saya khawatirkan kan gitu, Pak. Iya, Ini kan iya, berarti masa depan bangsa ini sedang dipertaruhkan dengan betul, dengan betul, kerusakan-kerusakan dilakukan sekarang itu betul. nanti buahnya di masa yang akan datang karena kita akan punya generasi penerus yang Iya, iya, menghalalkan segala cara, tidak iya, punya etika, tidak punya iya, standar moral, iya, karakternya nggak jelas kan. Tapi iya. kita optimis Pak ya, kita masih bisa Optimis. memperbaiki ini Guru, walaupun ya, tantangannya berat sekali. berat sekali, berat sekali. Tantangannya berat Tapi sekali. guru-guru kita yang menurut saya Pak ya, yang masih mempunyai etika, mereka mulai saja dari hal kecil. Apa yang mereka omongkan, mereka buktikan. Dan keadilan itu Pak. Ya. Itu ada beberapa waktu yang lalu, saya menyaksikan TikTok ada anak SMA. Mhm. Mereka membuat drama Pak mengenai OSIS. Oke. Jadi katanya di dalam apa ini eh, ketua OSIS yang sekarang ini mereka memperbincangkan itu adalah anak kepala sekolah. Nah, Kan lalu kacau. Semua iya, semua iya lembaga anak jadi kepala begitu kan sekolah. kacau. Iya, iya. Lalu katanya kan itu kan tidak boleh kan dia masih belum cukup mengikuti apa, belum ada sertifikat ini ya karena rupanya untuk syarat menjadi ketua OSIS harus mengikuti kegiatan ini ada bukti Hmm. sertifikatnya. Dia bilang itu kan yang bagian apa itu yang bagian kesiswaan itu kan pamannya. Jadi Iya, sudah mulai mereka mendramakan Pak. iya. Ini Bagus sih. ada di TikTok. Itu kan berarti mereka generasi yang sadar kalau memang ini Iya, iya, salah iya. kan gitu. Tapi ya Iya, mudah-mudahan akan semakin banyak yang seperti ini ya, Mbak, iya, menyadari betul, kalau betul. gitu. Ya Betul. kita kita harus optimis lah, tapi memang Terus optimis ya. baik Nah, berat. dan menurut saya ada beberapa unit sekolah yang kepala sekolahnya dan guru-gurunya juga tetap memberikan penyadaran kepada murid-murid. Dan Ya, mereka mensimulasikan itu juga sehingga minimal eh, generasi ini sudah mempunyai sesuatu untuk melakukan pemilihan moral, Pak. ya. Mereka Oke, mampu memilih yang mana yang benar, yang mana yang salah. siap. Gitu. Iya, Pak. Terima kasih Iya, Pak Pak. Fidelis. Minta Sama-sama, Pak Indra. minta Ya, tolong terus juga semangatin guru-guru kita, Pak. Dengan ya, Pak. kondisi Iya. ini mereka butuh lagi diangkat, disemangati Ya, karena
Ya, ya. Kami sedang menghadapi tantangan yang berat. Sekali lagi terima kasih Pak Fidelis atas waktunya. Sama-sama, sama-sama, sama-sama. Ya, Jangan terima kapok kasih ya, sudah diundang. Ya, saya undang terima lagi kasih. nanti Ya, kita diskusikan ya. topik-topik yang lain. Baik, Pak, baik, baik. Siap, siap, Pak Oke, Indra. Oke, selamat demikianlah malam. Selamat insan malam. pendidikan yang kami cintai, bincang-bincang kami dengan Pak Fidelis. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, like videonya, ketik komentar Anda, dan share link YouTube-nya ke rekan-rekan Anda. Sampai jumpa lagi di topik yang lain. Terima kasih.